Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting yang harus ada pada skripsi kalian. Penelitian terdahulu biasanya ada pada bagian bab 2, yaitu landasan teori. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan penelitian terdahulu dan bagaimana kita membuat sebuah matriks penelitian terdahulu yang akan membantu kita memaparkan dan memperjelas posisi penelitian yang akan kita lakukan. Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan bahas terkait dengan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini bisa kita jadikan sebagai dasar atau pijakan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat memilih penelitian terdahulu yang akan kalian jadikan rujukan atau sumber referensi. Yang pertama, tentu penelitian terdahulu haruslah relevan dengan judul atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh kalian. Harus relevan. Kemudian yang kedua, upayakan bahwa artikel penelitian yang kalian jadikan rujukan ini ada pada atau terbit pada 5 tahun terakhir. Jadi artikelnya kalau misalnya sekarang 2025, maka minimal atau maksimal itu tahunnya adalah 2020. Nah, atau kalau misalnya sekarang 2025 awal, mungkin dari tahun 2019 itu sudah maksimal paling tua gitu ya artikel yang digunakan. Maka 5 tahun terakhir upayakan artikel itu yang kalian gunakan. Selanjutnya adalah artikel itu terbit pada jurnal yang bagus ya, artinya terbit pada jurnal nasional terakreditasi kalau kalian gunakan artikel nasional, jurnal nasional. Kalau misalnya artikelnya terbit di jurnal internasional, upayakan artikel yang jadi rujukan itu artikel yang terbit pada jurnal internasional yang bereputasi. Artinya kalau misalnya kalian merujuk artikel yang terbit pada jurnal-jurnal yang bagus, itu artikel yang terbit tersebut merupakan hasil dari proses yang bagus, sehingga artikel-artikel yang terbit itu bisa dikatakan kredibel untuk kita jadikan rujukan. Nah, kalau misalnya jurnal nasional itu kan harus terakreditasi. Kalian bisa merujuk pada jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta. Ya, bisa Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Itu kita bisa katakan artikel nasional artikel yang terbit pada jurnal nasional yang terakreditasi. Kalau misalnya kalian gunakan penelitian terdahulu berupa artikel yang terbit pada jurnal internasional, upayakan terbit pada jurnal internasional yang bereputasi, misalnya artikel jurnal nasional yang terindeks Scopus, bisa Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah, ini upayakan kita memperhatikan sumber-sumber rujukan kita ini pada 3 hal yang tadi sudah saya sebutkan, relevan 5 tahun terakhir, dan kemudian terbit pada jurnal yang kalau nasional terakreditasi, kalau internasional terbit pada jurnal internasional yang bereputasi. Nah, penelitian terdahulu yang kita gunakan ini tentu merupakan sebuah atau sebagai sumber lampau dari hasil penelitian yang kemudian kita gunakan dan kita bandingkan ya. Jadi kita akan berupaya untuk membandingkan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, maka penelitian terdahulu
ini juga bisa diartikan sebagai sumber inspirasi dan kemudian dapat membantu lancarnya penelitian yang akan kita lakukan. Nah, fungsi lain dari penelitian terdahulu ini adalah untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang digunakan di dalam kajian penelitian yang akan kita lakukan. Sehingga ini akan memperkuat posisi penelitian kita. Kemudian penelitian terdahulu ini bisa dijadikan sebagai dasar atau pijakan penelitian, karena dengan adanya penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka landasan teori yang kita gunakan ini akan menjadi semakin jelas, valid, dan juga memiliki hipotesis penelitian yang membuat sebuah riset di dalam penelitian menjadi penting untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita membuat sebuah tabel penelitian terdahulu yang akan kita list dan kita membuat sebuah tabel matrik ya, dalam sebuah tabel yang terdiri dari baris penelitian dan berupa kolom-kolom dari mulai judul penelitian sampai dengan hasil, dan itu akan kita gunakan sebagai alat analisa kita atau alat bantu kita saat memaparkan atau menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Mari kita simak bagaimana membuat sebuah matriks penelitian terdahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari matrik atau tabel penelitian terdahulu yang ini akan membantu kita dalam analisis penelitian-penelitian terdahulu yang kita akan jadikan sebagai referensi. Yang kolom pertama ini tentu berupa nomor urut dari artikel penelitian yang kita jadikan referensi. Kemudian di kolom kedua ada judul. Kita bisa tuliskan judul dari artikel penelitian yang kita jadikan sebagai rujukan sebagai penelitian terdahulu. Selanjutnya di sini ada nama peneliti dan tahun. Ini disebutkan juga siapa peneliti dan tahunnya. Kemudian dari artikel yang kalian baca atau penelitian terdahulu yang kalian gunakan ini, tujuan penelitiannya apa? Kalian bisa tuliskan tujuan dari artikel penelitian yang kalian jadikan rujukan. Kemudian di sini ada variabel, subvariabel atau dimensi, kemudian indikator. Nah, di sini kalian sebutkan juga variabel-variabel dari artikel yang kalian jadikan rujukan itu apa. Kemudian dari variabel ini sebutkan juga subvariabel atau dimensi yang memang dipakai dari artikel yang kalian jadikan rujukan. Lalu indikatornya apa? Nah, ini kalau misalnya ada salah satu ya, kalau misalnya tidak ada subvariabel atau langsung indikator, bisa dikosongkan. Kemudian setelah variabel, lalu variabel, subvariabel, dan indikator setelah diisi, kemudian kalian isi juga metode yang digunakan atau pendekatannya yang digunakan tuh apa. Misalnya menggunakan struktur atau SEM gitu ya, atau regresi berganda, kuantitatif, kualitatif, terus analisisnya apa gitu ya. Nah, ini di metode ya teman-teman, diisi metodenya misalnya kuantitatif, analisisnya menggunakan regresi berganda misalnya ya, ini contohnya. Lalu sampelnya berapa dan siapa gitu ya. Di sini juga upayakan disebutkan. Kemudian hasilnya apa? Nah, ini diisi juga hasilnya, tidak harus panjang, namun ringkas saja hasil dari penelitian yang sudah dilakukannya apa. Ini ibaratnya dari kesimpulan kalian buatkan ringkasan dari simpulan gitu ya. Nah, ini dari hasilnya bagaimana. Lalu ini jurnalnya, ini terbit di jurnal apa gitu ya, dituliskan jurnalnya apa. Kemudian pengindeksnya apa, misalnya tadi kalau misalnya jurnal nasional
pengindeksnya Sinta, misalnya Sinta 1, Sinta 2, atau misalnya kalau internasional Scopus Q1, Q2. Nah nanti ini pengindeksnya apa. Nah ini untuk kolom jurnal dan pengindeks ini untuk memastikan bahwa artikel yang kalian jadikan rujukan ini merupakan artikel yang terbit di jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Kalau nasional itu terakreditasi, kalau internasional itu bereputasi. Nah kemudian link artikelnya ya, jadi teman-teman juga sampaikan link artikelnya di sini di kolom ini. Lalu ada kolom perbedaan. Nah, perbedaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan itu apa? Di sini disampaikan juga. Nah, kalian silahkan diisi semua ya, minimal 8 lah ya, 8 artikel penelitian terdahulu. Ya syukur-syukur misalnya bisa lebih dari 8, misalnya 10. Ya, ini upayakan rujukan-rujukan penelitian terdahulunya cukup lah ya, cukup yang minimal 8. Nah disarankan memang urutkan berdasarkan tahun yang lama, misalnya tadi 5 tahun terakhir, tahunnya dari 2019 ya gitu ya sampai tahun yang terbaru dari kemudian sepertinya ini memang tidak akan langsung disajikan di dalam bab 2 ya. Ada beberapa kolom saja di bab 2 ini disajikan, misalnya hanya judul, peneliti, kemudian tujuan, variabel, metode dan hasil, sisanya tidak disajikan. Nah tabel ini bisa kalian gunakan sebagai tabel pembantu ya untuk menganalisa hasil-hasil penelitian terdahulu yang kita gunakan. Ini akan bermanfaat sekali. Nah kalau bisa memang tabel ini pun disajikan di bagian lampiran skripsi kalian. Memang di bagian bab 2-nya itu tidak akan selengkap ini ya, kalau mau dilengkapkan juga boleh. Namun kalau misalnya di bab 2-nya tidak selengkap ini informasinya, ya upayakan ini dilampirkan juga. Nah seperti itu teman-teman semua, bagaimana kita menyusun sebuah matriks penelitian terdahulu yang ini akan membantu kita dalam menentukan posisi penelitian kita saat ini seperti apa. Nah kemudian kalian bisa paparkan ya, setelah menyampaikan tabel penelitian terdahulu, setelah tabel itu dipaparkan dari berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah kita susun. Nanti kita akan bahas lebih rinci bagaimana menyusun pemaparan penelitian terdahulu dari tabel penelitian terdahulu yang sudah kita buat. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.